Ophelia Lovely dari pesantren Aisyah Quranic Boarding School Ponorogo. Izinkan saya untuk menyanyikan sebuah lagu yang pasti jarang sekali kalian dengar. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Pasti kita sudah tidak asing dengan lagu tersebut. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyelami sebuah perjalanan seorang tokoh dalam lagu tersebut. Namanya adalah Raden Ajeng Kartini. Di pesisir utara Pulau Jawa terdapat sebuah kota yang tenang dan indah bernama Jepara. Di kota inilah pada tanggal 21 April 1879 lahir seorang bayi perempuan dari keluarga bangsawan Jawa. Namanya adalah Raden Ajeng Kartini. Sejak kecil Kartini tumbuh sebagai anak yang cerdas, penuh rasa ingin tahu dan gemar membaca. Ayahnya seorang bupati Jepara yang memberikannya kesempatan untuk bersekolah di Eropa. Ketika Kartini menginjak usia 12 tahun, tradisi kuno bernama pingitan mulai berlaku. Sebagai seorang gadis bangsawan, tidak diperbolehkan keluar rumah sebelum waktunya tiba menikah. Dalam kesunyian pingitan muncul suara hati Kartini yang penuh tanya. Mengapa perempuan harus dibatasi? Mengapa kami tidak boleh belajar seperti laki-laki? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mulai menyalakan api kecil dari dalam dirinya. Meski terkurung, Kartini tidak pernah membiarkan hidupnya terhenti. Ia mulai membaca buku-buku yang diberikan oleh relasinya dari Belanda. Buku itu membuka pikirannya semakin luas. Buku menjadi jendela dunia baginya dan pena menjadi sahabatnya. Ia mulai menulis surat kepada sahabat Belandanya, yaitu Rosa Manuela Abenani. Melalui surat-surat tersebut, ia menumpahkan tentang pikirannya martabat perempuan. Dalam salah satu tulisannya, Kartini menyampaikan, "Aku ingin perempuan Indonesia maju. Aku ingin mereka merdeka sebagai manusia." Setelah bertahun-tahun berada dalam pingitan, akhirnya Kartini mendapatkan dukungan untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu mendirikan sekolah di Jepara. Namun pada tanggal 12 November 1903, Kartini dipaksa menikah dengan bupati Rumi. Namanya adalah Raden Adipati Joyodiningrat. Ternyata Raden Adipati Joyodiningrat sudah memiliki 3 istri. Suatu hari, ibu tiri Kartini, Raden Ajeng Murjan, bertanya perihal lamaran. "Mohon maaf, Ibu, apa yang harus
dengan semangat yang sama ia membuka sekolah keduanya di Lembang. Di tengah tekanan adat yang kuat dan aturan yang ketat, ia tetap berdiri teguh membawa visi misi pendidikan bagi perempuan Indonesia. Cita-citanya tidak hanya miliknya ia sendiri. Ia ingin perempuan di Indonesia merasakan apa yang ia dulu mau rasakan, yaitu belajar dan berkembang. Sayangnya, perjalanan Kartini tidak lama. Pada tanggal 17 September 1904, Kartini telah meninggal. Hanya beberapa hari setelah ia melahirkan anak pertamanya pada usia 25 tahun. Meski tubuhnya terbaring, cahaya pemikirannya tidak pernah padam. Beberapa waktu setelah kepergian Kartini, sahabatnya dari Belanda mengumpulkan dan menerbitkan surat-surat Kartini dalam sebuah buku. Buku itulah yang kemudian menjadi sumber inspirasi untuk perjuangan perempuan Indonesia dan menjadi simbol dari semangat kemerdekaan berpikir. Dari Jepara yang sunyi